Bisa gemparkan zona Asia. PSSI langsung buat keputusan sangat gila. Begini usai sering dirugikan AFC dan akan gabung ke UEFA. Begini penjelasannya. Langsung angkat bicara. PSSI yakin FIFA tak akan penuhi permintaan Bahrain soal pindahkan laga kandang timnas Indonesia. Bikin semuanya kaget. Dikira orang Malaysia, pemain keturunan berdarah Bogor ini, siap gabung timnas Indonesia. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Bisa gemparkan zona Asia. PSSI langsung buat keputusan sangat gila. Begini usai sering dirugikan AFC dan akan gabung ke UEFA. Begini penjelasannya. Sering dirugikan keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Waktunya timnas Indonesia hengkang ke Federasi Sepak Bola Eropa, UEFA. Dalam 1 tahun terakhir sudah beberapa kali, timnas Indonesia dirugikan wasit-wasit asal Asia, entah itu kelompok umur maupun tim senior. Masih hangat dalam ingatan, ketika wasit Nasrullah Kabirov memberikan hukuman penalti dan kartu merah gaib kepada timnas Indonesia U23 saat bertemu tuan rumah Qatar, U23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Akibatnya timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar. U23. Terbaru, wasit Ahmed Al-Kaf memberikan keputusan aneh saat memimpin laga Bahrain versus timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam, waktu Indonesia Barat. Ia memberikan injury time lebih dari waktu yang ditentukan, sehingga timnas Indonesia dibobol Bahrain dan laga pun berakhir sama kuat 2-2. PSSI pun mengajukan protes kepada AFC terkait 2 keputusan janggal di atas. Lantas, apa hasilnya? Nihil. AFC malah memberikan hukuman kepada Shin Tae-yong, Ivar Jenner, dan Justin Hubner karena mengkritik Nasrullah Kabirov. Di saat bersamaan, AFC justru bertindak cepat ketika Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025 digelar di tempat netral karena alasan keamanan. Dalam rilis yang mereka keluarkan, AFC mengaku akan berdiskusi lebih dulu dengan BFA, PSSI, dan FIFA sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kejanggalan di atas membuat PSSI berpikiran untuk hengkang ke UEFA? Sebelumnya pada 1992 ada Israel yang memilih meninggalkan AFC untuk pindah ke UEFA, sekalipun teritorial mereka jelas berada di Asia Barat. Israel pindah ke UEFA karena secara politik tak diterima mayoritas negara Asia. Alhasil, juara Piala Asia 1964 ini memilih angkat kaki ke Eropa. Ada juga Kazakhstan yang pernah ikut kualifikasi Piala Dunia 1998 dan 2002 zona Asia, memutuskan pindah ke UEFA pada 2002. Kazakhstan memilih meninggalkan AFC karena menilai UEFA jauh lebih kompetitif. Kepindahan Kazakhstan lebih diterima ketimbang Israel, sebab secara wilayah ada teritorial mereka yang berada di benua Eropa. Jadi, mungkinkah PSSI membawa timnas Indonesia bersaing di Eropa dan angkat kaki dari AFC? Peluangnya memang kecil, namun tak ada yang mustahil di sepak bola. Langsung angkat bicara. PSSI yakin FIFA tak akan penuhi permintaan Bahrain soal pindahkan laga kandang timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI Yunus Nusi yakin FIFA tak akan penuhi permintaan Bahrain soal pindahan kandang timnas Indonesia. Belum lama ini Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengaku berkirim surat ke AFC. Laga ini memang masih akan berlangsung tahun depan, tetapi Bahrain sudah meminta perpindahan venue ke tempat netral. Menanggapi hal ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa AFC pasti berhati-hati dalam mengambil keputusan ini. Mereka pasti tak akan mengambil keputusan yang dinilai menguntungkan salah satu pihak. Apalagi diketahui, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al berasal dari Bahrain. Untuk itu, pastinya AFC juga akan mengambil keputusan dengan hati-hati. Presiden AFC itu kan dari Bahrain. Itu bisa saja jadi sesuatu yang berbahaya buat AFC. Ujar Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Sekjen PSSI mengatakan tak terlalu khawatir soal masalah ini sudah dibawa ke FIFA.
Menurutnya, FIFA pasti akan mempertimbangkan dengan matang. Bahkan ia percaya FIFA tak akan mengabulkan permintaan Bahrain. Hal ini karena masalah permintaan Bahrain ini sudah menjadi sorotan dunia. Untuk itu, FIFA diyakini tak akan mengambil keputusan semena-mena. Makanya, saya tidak yakin FIFA akan menyetujui karena kita tahu, dan saya sudah 15 tahun di sepak bola, kata Yunus Nusi, presiden FIFA saja dari Italia, dan tidak mungkin dia berani berpihak karena sepak bola itu disorot oleh dunia, tuturnya. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo terbaru mengklaim bahwa FIFA telah memastikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal tetap digelar di Jakarta. Jadi klaim-klaim dari pihak Bahrain yang mengatakan tidak ada rasa aman bermain di Indonesia, kita pastikan tidak ada potensi ancaman atau keamanan yang membahayakan. Jelas, Dito Aryo Tejo setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pastikan pertandingan tetap di Indonesia, tegas Dito. Harus di Indonesia, kalau tidak, Timnas Indonesia menang WO. Bikin semuanya kaget. Dikira orang Malaysia, pemain keturunan berdarah Bogor ini siap gabung Timnas Indonesia. Pemain keturunan berdarah Bogor Thomas Paul sempat dikira orang Malaysia. Tapi dia membantah hal tersebut dan memastikan siap membela Timnas Indonesia. Thomas Paul memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Bek kiri SC Campur itu memiliki kakek dari ayah yang lahir di Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkannya dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Kakekku sudah meninggal, dan saat dia umur 2 tahun dia pindah ke Belanda di tahun 1948. Tetapi kakak dari kakekku masih hidup, dan dia di tahun 1939 lahir di Indonesia. Dan dia saat umur 11 tahun pindah ke Belanda, kata Thomas Paul dikutip Senin, dengan tanggal 21 Oktober 2024. Kemudian dia tak menutup kemungkinan untuk memperkuat Garuda di masa yang akan datang. Sayangnya hingga detik ini PSSI belum melayangkan penawaran kepadanya. PSSI belum menghubungi aku, tapi baru-baru ini ada yang tanya ke aku apakah aku punya darah Malaysia. Tetapi aku bilang kalau enggak ada, tapi aku punya darah Indonesia, ujarnya. Jadi baru-baru ini orang-orang tahu kalau ada darah Indonesia. Dan aku belum pernah dihubungi oleh PSSI. Tentu aku terbuka untuk bermain di Timnas Indonesia. Karena itu suatu hal bagus, ucapnya. Thomas Paul saat ini berusia 23 tahun. Transfermarkt mencatat sejauh ini dirinya sudah tampil di 8 pertandingan dan mencetak 1 gol untuk SC Campur di Liga 2 Belanda. Jika dinaturalisasi, stok bek kiri Timnas Indonesia akan semakin melimpah. Sebab saat ini saja sudah ada Calvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Joaon, hingga Pratama Arhan. Di sisi lain, pemain milik klub asal Belanda Vitesse Arnhem, yakni Miliano Jonathans, memberikan kabar baik soal kemungkinan gabung Timnas Indonesia. Seperti diketahui, akhir-akhir ini nama Miliano menjadi topik pembahasan di dunia sepak bola tanah air. Hal itu membuat dirinya memiliki kans yang cukup besar untuk membela Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Terkait hal itu, Miliano mengaku bahwa dirinya sudah sempat dihubungi oleh pelatih kepala skuad Garuda, yakni Shin Tae-yong. Namun, dirinya meminta sang pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk bersabar menanti dirinya. Pasalnya, Miliano memiliki target khusus pada musim ini. Ia ingin fokus mengembalikan kebugarannya seperti sedia kala. Sebab, pada musim lalu dirinya mengalami cedera yang cukup parah. Di lain sisi, ia mengaku bahwa sang ayah juga sudah dihubungi perihal ini. Melansir dari laman Instagram Transfermarkt Ticho ID, sang ayah sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Miliano juga memberikan kabar baik terkait pembicaraan ayahnya dengan PSSI. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan tersebut berlangsung positif. Artinya kemungkinan dirinya bergabung dengan skuad Garuda sangat besar di masa yang akan datang. Ayah saya telah dihubungi oleh PSSI, kata Miliano, dikutip Super Bowl ID dari Instagram Transfermarkt COID. Walaupun saya masih fokus pemulihan, tapi saya bisa katakan bahwa pembicaraannya cukup positif.